Baik, saya awali dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Khairul Amri SP dengan segala hormat dan lebih enak Nikus Aham panggilan akrab kita ke beliaunya selaku anggota Komisi 10 DPR RI yang tentunya ngeling dengan perjuangan guru honorer karena di bidang pendidikan tentunya yang kebetulan kita sebagai pendidik dan sekaligus akademis ini Gus, tenaga pendidikan yang kebetulan operator, penjaga sekolah dan sebagainya itu yang kebetulan masih belum tercover di dalam P3K itu sendiri. Tentunya sekaligus yang kami hormati teman-teman Korcam 24 kecamatan yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini, sekaligus teman-teman tim inti dari Kabupaten Pasuruan, sekaligus nah ini ada Pak Nono dengan rombongan dari Lumajang, Pak Priyo dari Ponorogo, Bu Anita ini rencananya dengan beberapa mobil berangkat dari Mojokerto, tapi ada yang kena musibah, keluarganya meninggal sehingga tidak bisa berangkat untuk rombongan sehingga beliau berangkat sendiri dari Mojokerto. Nah tentunya dari beberapa wilayah yang hadir itu menandakan kalau teman-teman ini punya harapan besar. Panjenengan nanti bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi teman-teman, tentunya seperti itu. Nah tentu sejenak marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT. Sore hari ini kita bisa hadir, bisa bermuajahah, bisa menghadiri walaupun saya mengundang teman-teman sekedar lewat WA, tetapi itu merupakan suatu kehormatan bagi saya, teman-teman sudah memperhatikan itu. Nah, sekaligus beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kedua kalinya selawat ma'asalam mari selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai suri tauladan kita di segala aspek kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang menghormati, sekaligus saya mengucapkan selamat datang teman-teman dari Kecamatan Sukorejo. Nah, juga dengan rombongan. Nah, monggo langsung merapat. Bapak Ibu yang dihormati, perlu saya sampaikan, memang biasanya itu beliau punya jadwal reses gitu nih Gus, ada jadwal terus juga ada janji dengan beberapa relasi tentunya, dan kebetulan kalau sore hari ini kita yang minta memang mulai sebelum tahun baru bulan Desember itu kita sudah saya khususnya komunikasi dengan beliau, tapi dengan padatnya jadwal beliau kita harus ngalah menunggu setelah tahun baru itu. Saya dijanjeni setelah tahun baru karena beliau masih harus mudik ke keluarga di Madura gitu Gus. Nah, kemudian kemarin itu masih ada RD Gus di Komisi 10, insya Allah berkaitan dengan nasib teman-teman terkait Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan gitu Gus. Sehingga beliau selesai langsung meluncur ke Jawa Timur, insya Allah tadi pagi baru mendarat di Surabaya, di Juanda tentunya, dan sore hari ini langsung menemui kita. Nah teman-teman yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan sore hari ini tentu saya atas nama Ketua Honorer di Kabupaten Pasuruan ini Gus, sekaligus mewakili Ketua Honorer juga di Provinsi Jawa Timur, sehingga memang teman-teman ini ada sebagian dari kabupaten yang lain yang siap hadir sehingga hadir sore hari ini. Nah ini sudah kami terima kemarin Gus terkait edaran yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Masing-masing daerah itu sudah keluar formasinya. Tetapi kami ingin punya kepastian di daerah kami masing-masing, kabupaten kota masing-masing itu, bahwa benar-benar anggaran itu nanti akan turun ke daerah. Itu yang pertama. Sehingga kepala daerah itu tidak ragu lagi untuk memberikan formasi yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Karena kejadian kemarin di tahun 2021 itu ternyata anggaran itu tidak sepenuhnya turun ke daerah, sehingga daerah merasa kecolongan, harus nutupi sekian M untuk nutupi kebutuhan guru honorer yang sudah diangkat. Nah itu yang pertama Gus. Kemudian yang kedua, ini kemarin waktu kami ada di kantor Kemendikbudristek itu
dari pihak perencanaan sudah menyampaikan bahwasanya teman-teman tendik ini sudah dibicarakan di sana, sehingga harapan besar teman-teman tendik ini sama-sama tercover. Teman-teman tendik ini sama-sama tercover, tenaga kependidikan ini tidak cuma guru. Nah, sehingga teman-teman tendik ini ingin tercover juga, karena harapan mereka juga di tahun 2023 ini sebenarnya, karena sudah menunggu 2021-2022. Kemudian kalau kita melihat anggaran yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, itu sepertinya bunyinya masih guru. Nah, tendik ini belum terbunyikan di sana, sehingga itulah yang menjadi harapan besar teman-teman sore hari ini hadir. Tidak cuma guru tetapi juga tendik ini mengharapkan adanya kejelasan nasib juga mereka. Nah itu Gus. Sekaligus nanti harapan kami semoga melalui dampingan jenengan, kiranya kami dari Kabupaten Pasuruan khususnya dan atas nama Provinsi Jawa Timur juga, kami bisa beraudiensi kembali, bisa melaksanakan RDPO kembali di Komisi 10. Kalau tidak seperti itu, bukan nanti bisa dikawal oleh jenengan. Karena saya ke Komisi 2 sudah, Komisi 10 sudah, bahkan ke staf presiden kita sudah diterima. Nah, itu sebelum dikeluarkannya P3K. Nah, karena kita diberi P3K, ya kita menerima itu, apa-apa. Nah, yang penting nanti bagaimana teman-teman ini benar-benar tercover secara maksimal, khususnya tidak cuma guru tapi juga tendik. Sekaligus Gus, kalau kita melihat, insya Allah hari ini dengan membagikan PIP. Kemarin di Purwodadi, saya tidak bisa merapat karena malam, beliau menghubungi saya. Kebetulan di sana juga ada kegiatan pembagian PIP juga. Nah, harapan kami juga, setidak-tidaknya kami yang ada di sini tuh nanti ada yang nyantol juga. Lembaga siapa yang nanti bisa dicantolkan untuk terkait PIP, gitu Gus ya. Nah, biasanya itu beliaunya hadir membagikan PIP itu, diundang kepala sekolah, guru, termasuk muridnya Gus. Nah, beliau itulah salah satu usaha beliau untuk memberikan sumbangsi, kesempatan itu yang beliau punya dan beliau turunkan ke bawah, misalnya seperti itu. Dan harapan saya juga berharap nanti dari yang hadir ini ada yang nyantol untuk arah PIP juga untuk murid kita, kan begitu. Kurang lebih ini Gus, nanti saya sebagai pembuka saja. Yang jelas teman-teman yang sudah PG, statusnya P1 ini benar-benar ingin aman dengan status P1 itu, sehingga tinggal penempatan. Kemudian yang P2 dan P3 yang sudah melaksanakan observasi dinilai oleh kepala sekolah sekaligus guru senior dan pengawas itu sudah dilaksanakan. Tetapi masih banyak kejadian teman-teman khususnya BJO, KPAI dan Mapel yang lain itu masih belum bisa resum. Artinya belum bisa memfiniskan apa yang menjadi proses dari melaksanakan link SSCASN yang harus dibentuk, sehingga teman-teman tidak bisa dinilai, belum punya kepastian juga. Sehingga nanti kalau memang anggaran atau formasi di tahun 2023 ini maksimal, tentu teman-teman bisa bercover di dalamnya. Kurang lebih seperti itu sebagai pembuka dari saya, dan nantinya kami berharap Gus Aam memaparkan kabar terbaru apa yang dibawa dari Senayan khususnya untuk kita semuanya terkait guru honorer dan tendik ini, dan kami mohon nanti ada waktu untuk tanya jawab sebagai bentuk aspirasi mereka kepada jenengan, dan sekiranya nanti bisa dibawa juga ke Senayan untuk disampaikan di sana, minimal dari dapil ini minimal gitu ya. Ini pun ada dari luar dapil jenengan juga. Kurang lebih ini Gus. Untuk selanjutnya dengan segala hormat, Gus Aam, panggilan akrabnya beliau nama lengkapnya insyaallah Muhammad Khairul Amri, SP MPD gitu ya, agar kita lebih kenal. Dengan segala hormat atas waktu sore hari ini kami aturkan ke panjenengan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau mengingatkan saya apa dan kapan saya bisa berkumpul bersilaturahim bermuajahah dengan sahabat-sahabat semua guru honorer, ternyata bukan hanya datang dari daerah Pasuruan,
Ini kepada sahabat tidak. Tepuk tangan dulu buat sahabat tidak. Saya juga terima kasih nih, karena di Penging itu sayanya harus hadir. Sejak bulan Desember kemarin memang dia selalu mengingatkan saya, dan di akhir Desember itu memang saya ada jadwal reses, tapi karena berbenturan dengan tahun baru jadi mau nggak mau, karena saya juga punya punya dosa ya terhadap anak dan istri saya karena selalu ditinggal. Dan alhamdulillah pada saat ini saya bisa hadir di sini, walaupun sebenarnya saat itu bukan jadwal reses, karena memang saya menyempatkan waktu paling tidak 1 bulan itu saya 2 kali ke sini. Saya agendakan yaitu Jumat, Sabtu, Minggu dan Senin saya datang ke sini. Jadi hampir 2 minggu sekali saya datang ke sini. Dan Jumat, Sabtu, Minggu ini saya datang, saya mengkhususkan jadwal saya untuk di daerah Kabupaten Pasuruan. Saya tadi pagi, pesawat tadi pagi nyampe Surabaya langsung di sini. Tadi pagi langsung datang di Pondok Pesantren Al-Falah, pengasuhnya Kiai Haji Abdul Mustomi, membagikan beasiswa di sana. Dan selesai dari sana langsung datang ke Bangil. Mudah-mudahan forum silaturahim ini memberikan keberkahan buat kita semua dan ada jalan atau solusi terbaik buat sahabat-sahabat guru honorer. Sahabat-sahabat semua, mungkin ada yang banyak belum kenal tentang diri saya. Sebelum saya lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Khairul Amri, biasa dipanggil Aam atau Amri. Seperti yang tadi sahabat juga bilang, saya sebenarnya di forum silaturahim ini ingin mendengarkan apa yang menjadi persoalan atau problem kawan-kawan semua. Walaupun sebenarnya problem dan masalahnya itu sudah sangat ketara sekali ya. Tapi syukur alhamdulillah memang kami di Komisi 10 dan beberapa saat yang lalu ada teman-teman forum guru honorer juga dari Indonesia, dari Jawa Timur ada datang dan dari Pasuruan juga ada yang datang. Kebetulan saya yang mendengar, walaupun sebenarnya itu tidak ada jadwal untuk audiensi deh. Tapi ketika saya mendengar ada teman-teman demo di luar, akhirnya saya izin sama pimpinan komisi Pak Ali Fikri waktu itu, kita menerima walaupun tidak ada jadwal resmi audiensi dari mereka. Saya juga lapor ke Pak Radat sebagai kepala kantor di Komisi 10 dan alhamdulillah diterima di. Saya tentunya problemnya sama ya dengan apa yang dibicarakan pada sore hari ini. Dan kebetulan juga saya waktu kuliah juga sering demo, karena saya mendengar ada teman-teman yang selain audiensi 10 orang perwakilan yang demo. Akhirnya saya anggap aja bukan saya lagi di demo ya, tapi saya lagi menjalani hukum karma saya ya. Kalau dulu suka demo, akhirnya sekarang di demo itu kan hanya sunatullah ya. Hanya tanpa Bapak Ibu, saya langsung dengan teman-teman Mas Angkel waktu itu dari Surabaya, saya siap ikut menemui teman-teman yang demo di depan halaman gedung PPRI. Nah, kawan-kawan semua, terus terang saja kami di Komisi 10 terakhir kemarin saya di anggota grup saya bikin status, nah ini bisa dibaca ya, tentang pengaduan dari teman-teman Jawa Timur. Pak Nur Aini, Pak Nur dari Wetan. Saya posting di grup anggota Komisi 10 dan saya tambahin, bisa dibaca ya. Guru saat ini bukan lagi pahlawan tanpa jasad, ke pahlawan tanpa tanda penghargaan. Ya, tepuk tangan dulu. Ini langsung di apa yang menjadi statement saya langsung dijawab sama Kang Dede Yusuf sebagai pimpinan komisi. Mendikbud janji jika Maret daerah tidak membuka formasi, maka formasi disediakan oleh pusat. Jawab lagi sama Ibu Agustina, pakai peraturan apa ya kira-kira? Karena ini kan harus ada regulasi. Terus dijawab lagi janji beliau di depan hari ulang tahun PGRI, Bu, janji Pak Nadiem. Sama-sama semua, ini berarti bahwa apa yang menjadi perjuangan kawan-kawan semua, sebenarnya rekrutmen 1 juta guru itu awalnya tidak ada tes-tesan, langsung direkrut sebanyak 1 juta orang itu. Tetapi karena mungkin juga Mas Nadiem ada masuk ke sana sini, akhirnya adalah tes. Ketika didesak, tes itu sudah sebenarnya hanya sifatnya bukan tes-tesan yang sifatnya serius.
Nah, ternyata perguruan selanjutnya tes itu bukan hanya suatu persoalan formalitas, tetapi juga bikin ruwet kita semua. Kenapa? Karena formasi 1 juta itu yang katanya akan dibiayai oleh APBN pusat, ternyata juga ada data sharing dengan daerah. Saya pernah ketemu juga dengan Gus Mujib waktu Bupati Kabupaten Pasuruan membicarakan persoalan ini. Nah, Kabupaten Pasuruan saja yang daerahnya kita anggap sangat kaya raya, berbagai macam perusahaan ada di sini. Ini keberatan dengan formasi pusat dan sharing antara pusat dengan daerah. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Kan seperti itu. Akhirnya saya waktu awal-awal ikut sidang dan mungkin teman-teman juga ada sedikit ya saya agak bersikeras dengan Mas Nadiem. Bahkan awal sebelum dengan Mas Nadiem saya sudah mengusulkan kepada teman-teman di Komisi 10 itu ada 3 kriteria, ada 3 usulan yang saya usulkan waktu itu. Yang pertama adalah ada klasterisasi daerah. Klasterisasi daerah yaitu yang pertama klaster A itu meliputi wilayah Jawa dan Sumatera. Kenapa ini dianggap klaster A? Karena infrastruktur, sumber daya dan segala macam ini sudah sangat kaya raya dan sangat mumpuni. Klaster A. Klaster B yaitu wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Klaster B. Klaster C itu adalah wilayah Maluku Utara, NTT dan Papua Barat. Klasterisasi ini saya berharap waktu itu tentang adanya penilaian nilai ini fasilitas ini tidak harus sama antara wilayah A dengan wilayah B dan wilayah C. Bukan kita merendahkan intelektual teman-teman di wilayah C, tapi karena infrastruktur segala macam ini sangat kurang mencukupi. Akhirnya harus ada keringanan di sana. Wilayah C, Papua Barat, Maluku Utara. Kita bisa lihat kan, mereka mau ngajar ke sekolahnya aja, itu tujuannya sudah bukan lagi itu nyawa lah dia tahu kan. Bahkan juga di beberapa daerah wilayah Jawa itu ada seperti itu, kita lihat di daerah Lebak sekarang. Itu. Yang kedua usul saya adalah waktu itu guru yang diterima di sekolah itu tidak harus pindah ke sekolah lain. Yang lebih miris lagi sahabat-sahabat semua, saya juga sering datang ke guru ke sekolah luar biasa. Guru-guru SLB sekolah luar biasa ini lebih menyakitkan lagi. Kenapa? Karena guru-guru SLB itu bukan hanya butuh kepintaran dan kecerdasan, tapi kesabaran, keikhlasan itu jauh lebih ketimbang guru-guru sekolah biasa. Bukannya tidak bukan saya menafikan guru-guru yang sekolah biasa ya. Tapi guru-guru SLB ini saya kira punya keikhlasan lebih ketimbang kita itu, ketimbang saya. Kesabarannya, bagaimana dia mendidik putra-putri yang khusus. Yang ketiga usulan saya adalah bahwa guru-guru khususnya di klaster C sana yang sudah mendedikasikan dirinya di atas 10 tahun mengajar itu tidak perlu ikut tes lagi. Kenapa? Karena kalau dia tes disandingkan dengan teman-teman di klaster A wilayah Jawa, Sumatera, ini saya kira akan sangat kesusahan. Kalau di wilayah Pasuruan aja ya, ibu kotanya ini berbagai macam perusahaan ada. Kita dibangun dengan kita dulu ini kadang-kadang dalam membuka itu sudah bisa. Belum lagi di daerah ya. Yang saya sangat mengecewakan betul sahabat-sahabat semua. Mas Nadiem waktu itu ketika saya di komisi, dia mengatakan bahwa guru-guru yang memilih di wilayah Jawa itu ada pilihan sendiri. Itu yang saya dapat betul. Dan dia diperkuat sama Bu Nurul sebagai PLT Dirjen. Tapi ternyata alhamdulillah nanti ada masukan-masukan dari sahabat-sahabat semua di sini untuk memperkaya diri saya bahwa data-data yang sesungguhnya adalah yang ini. Oleh karenanya nanti di perbincangan kita yang akan datang, saya butuh masukan betul dari sahabat-sahabat semua dari problem apa yang masih ada di daerah. Biar nanti ketika saya ketemu Mas Nadiem, rapat dan kemudian itu bisa bekal materi saya untuk saya sampaikan. Syukur-syukur sahabat-sahabat semua, kalau materi itu tertulis. Nah, kalau tertulis itu nanti bisa saya langsung sampaikan ke Mas Menteri sebagai sebuah masukan dari guru honorer yang juga hadir pada sore hari ini. Sahabat-sahabat semua, yang selanjutnya adalah yang saya sampaikan bahwa apa yang menjadi perjuangan sahabat-sahabat ini yakinlah teman-teman bukan hanya saya, teman-teman yang lain pun di daerah itu mengalami hal yang sama. Ya, mengalami hal yang sama. Cuma memang ini saya juga nggak paham betul.
Sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh Nabi dan para dirjen-dirjen di sana. Saya sampai punya pikiran juga ya. Jangan-jangan ini dirjen dan yang lainnya itu tidak dipakai oleh Mas Nadiem untuk persoalan ini. Dia lebih percaya kepada tim shadow-nya itu. Karena apa? Karena ketika saya pelajari di komisi banyak sekali anggaran-anggaran yang saya serahkan sangat rendah sekali, tetapi nilainya sangat besar. Contoh misalnya pengadaan laptop itu hampir 30 lebih. Sementara kualitas laptop yang disebar di sekolah itu tidak. Dari nilai laptop yang diterima dengan budget yang ada itu, ya saya kira ini kalau BPK atau KPK ini pasti jadi penguat. Itu 9 triliun. Yang itu di luar pengetahuan kita Komisi 10. Maksudnya kenapa ini di luar pengetahuan Komisi 10 karena biasanya program itu kita harus seringkali mengatakan bahwa program yang sudah kita sharing anggarannya ini bukan tidak dibagikan ke daerah. Ini sepengetahuan dengan syukur-syukur kita dibagi di Komisi 10. Karena apa? Karena kita tidak punya konstituen, punya data harus kita bagikan. Ini di luar pengetahuan kita. Jadi teman-teman Komisi 10 nggak tahu betul tentang pengadaan dari konsumen. Hari kita punya ada laba dari penjualan laptop itu adalah untuk gaji dan tim itu. Sahabat-sahabat semua, apa yang kita risaukan saat ini menjadi kerisauan nasional. Oleh karenanya di awal masa sidang kemarin di tanggal berapa kemarin awal sidang, terus setelah ini saya kasih tahu pada teman-teman semua, kita akan memanggil kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan guru honorer ini. Yang pertama yang akan kita panggil adalah Kemendagri, terus Menpad-RB, Kementerian Keuangan, BKN, dan Kemendikbud. Jadi kita akan panggil, kita akan rapat bersama. Kenapa? Karena kalau kita ini tidak duduk bareng secara bersama-sama, ini saling melempar satu sama lainnya. Kita desak Kemendikbud, Kemendikbud bilang bahwa SK-nya menolak oleh Kemenpad-RB. Kemenpad-RB kita sebut nanti ada di BKN dan Pegawaian. Nanti lempar ke Kementerian Keuangan, keuangannya ada di Kementerian Keuangan. Nanti untuk pengelolaan aparat sipil nasional ASN-nya ada di Kemendagri. Saya mohon doanya dari sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kami di Komisi 10 akan terakhir dengan Kemendikbudristek dan dengan kementerian lain. Karena memang saya perlu tahu di DPR RI itu ada tata tertibnya. Kemenq itu kan mitra kerjanya dengan Komisi 11. Jadi kalau kami mengundang Kementerian Keuangan, kami harus izin dulu dengan Komisi 11. Jadi lintas komisi. Kami akan mengundang Kemendagri, harus izin dulu dengan Komisi 2. Karena Kemendagri itu tupoksinya adalah mitra kerjanya dari Komisi 2. Nah ini sedang kami urus semua. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi, dalam masa persidangan ini, kami sudah bisa rapat bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini semua. Duduk bersama antara Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenq, Kemendagri, Kemenpad-RB dan BKN. Kita akan panggil semua. Kami mohon doanya dan saya mohon betul dari sahabat-sahabat semua data problem yang ada di wilayah Jawa Timur. Nah, mudah-mudahan nanti ketika raker itu teman-teman bisa menyaksikan semua di balkon untuk hadir secara langsung di rapat tersebut. Nanti saya bisa kasih bocoran rapatnya kapan dan bisa hadir di sana. Saya kira itu sahabat-sahabat semua, nanti kita banyak dialog saja. Saya sifatnya ibaratnya ya, ibarat dagang ini saya belanja soal ini dari sahabat-sahabat semua. Sekali lagi saya minta kalau bisa tertulis. Saya lupa juga. Yang terakhir sahabat-sahabat semua, saya kebetulan di Komisi 10 punya program PIB, program Indonesia Pintar. Dan alhamdulillah saya selalu menyempatkan diri untuk hadir langsung di pembelian PIB itu. Kenapa? Karena terus terang saja, kalau saya mau enak-enak saja di Jakarta, cukup saya tugaskan kepada teman-teman saya, ada sahabat Oji, sahabat Najib, sahabat Ali, sahabat Haji, mungkin dia yang datang ke daerah-daerah. Tapi saya ingin merasakan langsung sebenarnya program PIB ini seperti apa. Lagi-lagi saya kembali kepada perjuangan Abi dan ibu saya. Ini yang menjadi spirit saya, semangat saya untuk datang. Saya besok juga datang ke keliling daerah Lumbang dan Kota Jatuh. Tadi saya berharap
harap betul para sahabat-sahabat semua, kalau punya lembaga pendidikan, ya, kalau yang di Lumajang nanti bisa saya koordinasikan dengan Mas Mutomo. Mas Mutomo. Buat sahabat-sahabat yang punya lembaga pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, atau SMK, monggo silakan ikutkan lembaganya, mendapatkan beasiswa dari saya. Ya. Ada yang punya lembaga pendidikan di sini? Ada. Pendidikan. Ya, karyawan. Atau gini, sederhananya gini. Sahabat-sahabat kan dulu pasti sekolah SD, ya kan? Pasti sekolah SD. Nah, silakan sahabat-sahabat datang ke sekolah SD sebagai alumni, bahwa program PIP itu nanti serahkan datanya ke saya. Atau dengan semua kan sudah sekolah SMP juga ya, sekolah SMP ya, atau SMA. Kalau datang sama alumni bawa program itu kan akan gaya juga ya. Ya, SD saja. Karena kalau FI itu dibawa ke Menang. Jadi silakan sahabat-sahabat datang ke sekolah asalnya dulu, baik yang SD, SMP maupun SMA dan SMK. Kan agak gaya kan, datang bawa program ya itu. Bilang aja sahabat yang mengupayakan program ini ya, biar punya nama juga kan alumni. Siapa tahu di sekolah itu ada teman-teman sahabat yang ada di situ. Kan jadi emisinya udah ketemu kan, udah enak. Jadi saya dengan senang hati kalau sahabat-sahabat mau ikut serta di program PIP itu. Atau mungkin di keluarga atau di tangga sahabat-sahabat semua ada yang memang betul-betul membutuhkan program PIP itu, silakan juga ikut didaftarkan. Ya. Nanti ada sahabat saya tinggal daerah mana? Daerah mana? Pojetrek. Gampang. Ada di Pojetrek itu mana? Di Sukarejo. Ya udah dapat ya? Udah. Insya Allah sudah ada itu. Tinggal kalau ada tetangga yang belum dapat, silakan nanti didaftarin. Kita friendly aja, jangan nganggap. Saya mohon dengan sahabat-sahabat semua, sekali lagi saya mohon ya, pertemuan dengan saya jangan anggap saya sebagai politisi atau sebagai anggota DPR. Nanti khawatir ada sedang yang anggap saja kehadiran saya ini sebagai kerendahan, sebagai kawan, sebagai teman, sebagai keluarga. Kalau usianya di bawah usia saya silakan berpikir saya emas. Kalau usianya di atas saya bangkit teman dan jenengan semua. Kenapa saya tidak ingin jenengan menerima saya ada bisa bahwa saya akan anggota DPR RI dan sebagainya. Tidak usah. Anggap aja saya sebagai teman jenengan. Yang kebetulan saat ini tidak anggota DPR RI. Kalau kita sudah friendly sebagai teman, sebagai keluarga, kalau saja bisa mengenal saya dan bisa cara memanfaatkan saya. Insya Allah siapapun yang WA ke saya itu pasti akan saya balas. Saya bisa tunjukkan berapa minggu saya membalas WA. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Silakan nanti kalau ada apa yang mau ditanyakan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.